Oke, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di pagi hari ini kita patut bersyukur Tuhan masih memberikan damai sejahtera, kesehatan, dan semua yang terbaik. Coba lihat kita menikmati dekat matahari yang sejuk, pohon-pohon yang rimbang, terus udara yang segar, angin sepoi-sepoi. Itu adalah berkat Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita ya di pagi hari ini. Oke, pagi hari ini saya ingin bercerita tentang kesaksian-kesaksian yang saya alami selama ini dalam pelayanan. Dalam pelayanan saya sudah cukup lumayan, boleh bilang sudah belasan tahun saya melaksanakan pelayanan doa kepada setiap rumah tangga. Dan unik sih, ada rumah tangga tertentu yang ternyata kalau kita merasa bahwa kita susah, ternyata ada rumah tangga juga yang jauh lebih susah daripada kita. Contoh ya, ketika saya melaksanakan pelayanan di satu keluarga, di sana mereka bercerita tentang kehidupan mereka. Namun sebenarnya saya tidak begitu tahu ya teman-teman. Saya diperintahkan Tuhan untuk kasih tahu kepada keluarga ini bahwa Tuhan mengizinkan 2 minggu lalu, hari Rabu 2 minggu lalu dia harus ikut persekutuan doa. Itu anggota di sini, anggota persekutuan doa Ilim punya teman yang saya sudah sering dengar cerita-cerita tentang mereka. Namun saya merasa bahwa itu urusan orang. Tapi setelah saya diperintahkan Tuhan untuk minta mereka ikut pelayanan, maka disitulah Tuhan mengutus kami untuk hadir hanya untuk ibadah saja, ibadah perkunjungan. Ternyata sampai di sana, setelah ibadah perkunjungan, ketika dalam doa Tuhan perintahkan untuk menghardik atau mengeluarkan beberapa setan yang ada dalam rumah mereka. Karena sebelum saya ketemu keluarga ini, teman saya pokoknya anggota saya yang ada di sini, dia cerita bahwa orang ini kalau punya anak gagal gitu ya. Jadi saya pikir mungkin ini mungkin anak satu atau bagaimana. Tapi setelah kami perkunjungan, karena kami buat sebuah pemuda, sehingga pemuda itu bisa keliling. Dan memang di dalam rumahnya dia tidak ada pemuda, akan tetapi dia belum punya anak. Sehingga boleh bilang mereka setengah muda setengah tua. Jadi mereka terima juga perkunjungan pemuda. Nah, sampai di sana ternyata ibadat-ibadat pemuda saja, dan nanti kalian akan nonton juga video-video yang nanti saya upload di situ. Apakah ada firmannya tentang apa, saya agak lupa ya. Jadi di situ Tuhan perintahkan bahwa besok itu harus ada penghardikan dalam rumah mereka, karena di sana ada singa besar yang berdiri dan mengaum di tengah situ. Nah, dalam pikiran saya pikir satu anak saja yang gagal, karena katanya melahirkan gagal ya. Dalam pikiran wajar saja sih kalau satu anak, kan kayaknya orang sudah biasa juga orang mengalami hal itu. Tapi ternyata dalam pelayanan pemuda saat itu pun mereka tidak bersaksi apa-apa, karena mungkin mereka belum begitu tahu apa yang dilakukan persekutuan doa Ilim, terus siapa itu Mama Bram, mereka belum begitu tahu. Nah, saya sebagai pemimpin persekutuan biasa dipanggil dengan nama Mama Bram. Jadi biasanya orang mau tahu tentang persekutuan doa, pasti orang tanya dahulu itu tuannya siapa, kepalanya siapa, atau
pemimpinnya siapa atau ketuanya siapa. Kadang kalau kena orang yang mereka kurang tahu atau kurang suka, ya mereka diam-diam. Jadi akhirnya mereka diam-diam. Nah, akhirnya Tuhan perintah bahwa besoknya hari Kamis itu harus ada pengerikan. Besoknya kami kembali dan pengerikan di rumah itu. Dan pengerikan itu sebenarnya dalam dalam cerita pelayanan itu mereka tidak bilang kalau itu rumah mereka. Tapi ketika saya tanya-tanya, kalau pengerikan itu kita harus keluarkan setan-setan dari seluruh kamar-kamar dan seluruh kintal. Pokoknya setan dari batas tanah ke batas tanah itu harus dipindahkan. Jadi orang itu jangan sampai terganggu lagi. Tapi kalau memang kalian ini rumah sendiri, boleh saya bantu. Tapi kalau cuma kos, kontrak, numpang, ya hanya cukup di kamar dan di dapur, kamar di mana kamu tempati. Jangan kita pengerikan seluruhnya karena belum tentu tuan rumah mau. Dan juga tuan rumah juga kita perlu tanya, jangan sampai itu dia punya misbah atau dia punya dewa, sehingga kita tidak boleh keluarkan sembarangan karena sebagian orang juga masih percaya kepada dewa-dewa. Nah, pada akhirnya teman-teman, ya, jadi ini kebetulannya saya siap mau jalan tapi masih ada waktu sedikit, saya di perjalanan mau pakai sepatu tadi. Jadi pada akhirnya teman-teman, ceritanya besoknya saat pengherdikan, mereka izinkan bahwa mama memang kita kontrak, memang kita jaga rumah saudara, tapi kami jaga sudah 3 tahunan. Mungkin juga bisa kami jaga terus karena saudara itu tugasnya di Malaka, di kampungnya mama di timur sana, sehingga ya tidak mungkin dia pulang cepat dan kami tinggal di sini agak lama. Kalau begitu mama bantu kami untuk bisa selesaikan. Dan akhirnya saya berpikir ya boleh, tapi itu kamar itu ada 6 atau 7, kemudian tambah dapur, tambah bak, tambah kamar mandi saja seperti kos-kosannya besar. Lalu kemudian tambah kandang hewan, tambah di samping kiri kanan itu mungkin 40 kali 40 ya. Panjangnya mungkin 40 kali 50 begitu. Dan di depannya ada kios, saya perhatikan mengeluarkan jin, kuntilanak, setan-setan yang ada di dalam, ya mungkin hanya bisa dilihat oleh mata-mata anugerah, mata-mata kasih karunia yang diberikan khusus kepada setiap teman. Termasuk salah satunya adalah saya, diberi kuasa untuk mengeluarkan. Dan ketika ternyata di kamar mereka teman-teman ada 2 penyembahan. Bukan saya lihat yang mata kepala, tapi dalam tiba-tiba Tuhan bicara bilang, Tuhan menunjukkan bahwa ini ada 2 tempat ibadah. Dan ternyata saya tanya mereka, kalian tuh beda keyakinan. Oh, yang satu bilang iya mama, yang satu diam. Ketika sampai di luar, setelah pengetikan sampai di luar, mereka cerita bahwa pas saya pamit mau pulang, suaminya bilang, oh ibu, mama Bram, sabar. Ibu Antin, sabar. Oh, oke, ada apa? Ibu sebenarnya ceritanya begini, ibu. Saya saya dengan istri ini sebenarnya dua keyakinan. Keyakinannya saya bikin kamera supaya kalian jangan bosan dengar cerita jadi bosan. Jadi akhirnya teman-teman, saya dari Katolik, istri saya dari Protestan. Dan kami ini sudah menikah di Protestan untuk mengambil benang merah untuk menyatukan 2 keyakinan yang beda. Maka kami bersatu di Protestan. Tetapi hati saya masih di Katolik. Oh ya, begitu saja. Bingung saya saat itu teman-teman, saya harus bilang apa. Jadi sampai sekarang ini Mama Bram saya bingung. Saya ini bagaimana ya rasanya untuk menjalani. Jadi saya bilang, Bapak, kalau memang Bapak ada di Protestan, setiap minggu ibadahnya di Protestan, akan tetapi hati Bapak ada di Katolik, ya saya tidak bisa mengerti lagi. Saya hanya bilang, Bapak bergumul yang kuat dan mencoba untuk menjalani. Jika suatu saat mengambil keputusan untuk fokus di satu, ya dua-dua suami istri harus fokus di satu. Memang orang melihat bahwa kalian satu agama karena kalian berada di satu tempat keyakinan. Tetapi hati, sebab Tuhan datang mencari hati. Nah sekarang persoalan, bagaimana sih kalau orang berada di pasar hatinya di Jakarta? Atau orang berada di tempat tidur pulas tapi jiwanya melayang. Nah ini pusing juga ya. Bagaimana caranya ya? Sampai sekarang ya mudah-mudahan teman-teman yang
bantu memeram komen di bawah jalan keluarnya bagaimana. Walaupun teman itu tidak meminta kita untuk memberikan jalan keluar, karena kita tidak boleh memberikan jalan keluar sembarangan, karena ini menyangkut hati. Jadi saya pikir kalau hati kita di mana, seharusnya fisik kita di situ. Tetapi ya bagaimana? Saya juga belum bisa menolak. Hanya kita bisa serahkan kepada Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan mampu untuk mengatasi segala sesuatu. Tuhan akan membawa mereka suatu saat mereka menemukan titik di mana mereka satu agama. Ya, ini seperti itu ya teman-teman. Saya lihat dulu dan sampai ya, oke. Memang tidak ada tamu tapi ada yang lewat tadi. Jadi makanya saya ya bagaimana ya. Dan setelah saya pulang, mereka masih tetap datang ikut doa, mereka masih tetap setia datang ikut pelayanan di tempat ini. Dan setelah beberapa hari kemudian mereka minta saya untuk mendoakan mereka. Sebab yang pertama karena mereka sudah gagal, bukan satu anak tapi sudah 4 orang anak yang gagal. Yang satu melahirkan habis di kampung di Wirame atau di Lumbo, langsung 1-2 bulan meninggal. Yang satu lagi setelah masih di sana juga, setelah 1-2 bulan meninggal lagi. Hamil lagi yang ketiga, habis itu masih di kampung lagi, habis melahirkan meninggal lagi. Dan setelah sampai di sebelah mesa ini pokoknya di sini melahirkan yang keempat ya teman-teman, yang keempat juga meninggal lagi. Jadi sekarang ini mereka sementara belum punya anak. Makanya awalnya tadi saya bilang mereka setengah muda setengah tua. Nah kemudian yang berikut adalah yang berikut adalah saya lihat dari orang muka mereka macam beda aroma muka begitu. Jadi saya tanya, ini satu suku ya? Oh iya satu suku ibu. Terus sama umur kah tidak? Oh tidak sama umur. Soalnya dalam doa tadi saya lihat pernah pisah atau pernah cerai 1-2 bulan. Mereka bilang, oh iya ibu, memang kita sempat pisah sampai tahun, bukan karena kami tengkar, tetapi karena perbedaan agama. Oh ya, pantasan Tuhan kasih Tuhan bos. Dua-dua pertama sama-sama tiba-tiba 3 atau 4 bulan berpisah. Ya, bukan 3-4 bulan itu. Kita sampai tahun berpisah bukan karena kami memarah, tetapi karena kami mengambil jalan yang terbaik untuk menyatukan pernikahan di salah satu agama. Jadi itu adalah kesaksian nyata ya teman-teman. Saya rasa hati, memang saya dari Protestan, teman yang umum itu dia dari Katolik, tapi saya rasa hati itu pusat dari segala sesuatu ya teman-teman. Hati merupakan tempat di mana kita bertemu Tuhan. Nah, di mana kita bisa bicara. Ya, hati akan menunjukkan aroma muka kita. Jadi kalau di dalam hati kita menyimpan sesuatu yang rahasia, pasti terlihat dari aroma muka. Jadi ini kalau teman-teman lihat Mama Ram, pasti teman-teman sudah tahu, Mama Ram lagi sedih ya, ditinggalkan begitu. Tapi kadang orang itu bisa menipu seseorang dengan menutupi aura wajahnya dengan sebuah kepalsuan, kemunafikan, atau bukan kepalsuan dan kemunafikan, tapi mencoba untuk menenangkan hati dengan hal-hal yang membuat orang itu bisa nyaman, tenang melihatnya, sepertinya tidak ada sesuatu. Tetapi ya itu kita harus bermula dari hati, supaya jangan dikatakan munafik, maka hati kita pun harus kuat menghadapi hal-hal yang demikian ya. Oke teman-teman, jadi saya buat YouTube ini oleh karena banyak sekali pelayanan-pelayanan yang perlu diupload, yang perlu menjadi kesaksian buat teman-teman yang mungkin
tidak sempat ikut, sama seperti ikut. Karena ketika menonton pelayanan-pelayanan, ada pujian, ada sukacita, ada nama sejahtera. Oke, jangan lupa nanti nonton salah satu video yang anak yang lumpuh sudah umur 10 tahun. Dan baru-baru hari Jumat lalu saya pergi pelayanan. Kalian boleh nonton di salah satu video itu. Saya belum upload ya, karena saya terlalu banyak kesibukan. Jadi nanti saya upload bersama dengan kesaksian ini. Dia namanya siapa ya? Nanti kita nonton dulu di video Persekutuan Doa Elim atau channel Persekutuan Doa Elim. Di situ lengkap dengan pelayanan doa. Kalau Anda tanya apa itu Persekutuan Doa Elim, silahkan nonton pelayanan-pelayanan yang ada di dalam Persekutuan Doa Elim, sehingga di sana pun kita temukan kenapa harus ada kelompok, kenapa Mama Bram itu selalu ngomong tentang doa, dan kenapa Mama Bram bilang harus usir setan, harus ada di situ ada penjelasan yang kita bisa mendapatkan jawabannya bersama dengan Mama Bram. Oke, bye-bye. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kalian semua dimanapun berada. Shalom.